Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Fauji Suluhu dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biografi dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir pada 10 tahun sebelum tahun gajah pada 581 Masehi, yakni berarti 10 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman berasal dari Jurai keturunan Bani Zuhrah yang masih keturunan Quraisy. Ayahnya yang bernama Auf bin Abdul Auf al-Harith, sedangkan ibunya bernama Siti Asy-Syifah yang gemar memerdekakan budak. Istri Abdurrahman bin Auf bernama Ummu Huraid yang memiliki anak sebanyak 28 anak laki-laki dan 8 perempuan yang bernama Abu Salamah bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Abdurrahman, Urwa al-Akbar bin Abdurrahman, Ahmad ar-Rahman al-Kubra binti Abdurrahman, Muhammad Abu Bakar bin Abdurrahman, Utsman bin Abdurrahman, Ma'an bin Abdurrahman, Ismail bin Abdurrahman, Ahmad ar-Rahman al-Sugra bin Abdurrahman, Musab bin Abdurrahman, Zaid bin Aman, Umayyah bin Abdurrahman, Hamidah bin Abdurrahman, Ibrahim bin Abdurrahman, Bilal bin Abdurrahman, Ummu al-Qasim bin Abdurrahman, Hamid bin Abdurrahman, Ummu Yahya bin Abdurrahman, Abdul bin Abdurrahman, Urwa al-Aksar bin Abdurrahman, Omar bin Abdurrahman, Yahya bin Abdurrahman, Maryam bin Abdurrahman, Zuwairiyah bin Abdurrahman, Suhail bin Abdurrahman, Salim al-Akbar bin Abdurrahman. Sebelum memeluk Islam, Abdurrahman memiliki nama Abdu Amr atau Abdul Ka'bah. Abdurrahman bin Auf dididik mulia oleh ayahnya sehingga mampu menjadikannya sebagai anak yang memiliki sifat dermawan, bijaksana, setia, dan tak menyalahi janji serta pemberani. Abdurrahman juga dikenal dengan sifat toleransi yang tinggi antar sesama dan mampu menjaga diri dari hal-hal buruk dari sukunya, terutama dari menyembah berhala. Abdurrahman dalam sejarah Islam juga adalah orang yang cepat menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan orang yang sudah memeluk agama Islam dari semenjak Islam disebarkan sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman membantu penyebaran Islam dan demikian disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun dan memasuki Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar Asy-Siddiq di rumah Arkam bin Abi Arqam. Abdurrahman juga adalah sosok yang senang berinfak. Abdurrahman mempunyai ciri fisik berkulit putih, lebat rambutnya, dan tidak beruban. Banyak bulu matanya, mancung hidungnya, gigi taring bagian atas panjang, panjang rambutnya hingga menutupi telinga, lehernya panjang serta kedua bahunya lebar. Abdurrahman bin Auf selalu mengenakan selendang hitam yang menambahkan ketampanan dan keanggunannya. Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis dan ini dampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah SAW maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan, pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditunjukkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata sebagai bekal di akhirat kelak. Walaupun begitu, sama sekali tidak meninggalkan kesederhanaan, suka memberi, dan rendah hati. Perjuangan Abdurrahman bin Auf dalam kontribusi Islam, sebagaimana diketahui pada masa itu Islam sangat diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Keadaan dan suasana masyarakat pada masa itu adalah penyembah berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat. Abdurrahman bin Auf sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW setia dan senantiasa mendampingi Rasulullah pada beberapa peristiwa penting di dalam memperjuangkan agama Islam. Dalam hubungan Imam Munawir menjelaskan bahwa sebagai orang yang ikut Telaga Kali Hijrah, Abdurrahman selalu menemani Nabi di segala tempat, sehingga dalam semua peperangan yang dilakukannya, Abdurrahman tidak
absen dalam mengambil bagian. Kontribusi Abdurrahman bin Auf dalam perang antara lain Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Tabuk. Pada Perang Badar, ia menjadi garda terdepan untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diantaranya Umar bin Utsman. Pada Perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 9 luka parah menganga di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya sedalam anak jari. Pada Perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW terlambat datang pada sholat subuh, Abdurrahman bin Auf lah yang menjadi imam, lalu setelahnya Rasulullah SAW sholat di belakang menjadi makmum. Abdurrahman bin Auf banyak berkontribusi dalam menyumbangkan hartanya selama semasa perang. Dengan kekayaan yang dimiliki, Abdurrahman bahkan menyumbangkan 700 ekor unta bermuatan harta benda bermuatan penuh untuk dakwah Islam dan perjuangan di dalamnya. Proses penyebaran Islam dimulai dari lingkungan keluarganya sendiri dan kaum kerabatnya yang paling dekat. Abdurrahman memiliki keistimewaan, yakni diantaranya menjadi imam salat Nabi Muhammad SAW, calon penghuni syurga, dicintai oleh Rasulullah SAW, dipuji dalam ayat Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Salam dan berarti masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi penghargaan dari Nabi Muhammad SAW, kekuatannya diakui Muhammad SAW, orang yang sudah mulia dalam perut ibunya, dan ketawaduannya. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.